Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Hari ini kita akan kembali ber-IHMPA. Kakak yakin semua kabarnya pada baik kan? Oke, sebelum kita memulai hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar kami akan ibadah IHMPA. Tuhan, sertai kami dalam ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan lagu KC 45. Oke, masih semangat kan adik-adik? Kalau masih semangat, yuk sekarang diambil Alkitabnya. Kita sama-sama akan mendengarkan Mazmur. Sudah siap? Baik, mari kita bersama-sama membaca Mazmur. Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai dengan 4 menyatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Amin. Nah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu KC 1. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami berkumpul dan sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan, sertai mulai awal hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom. IHMPA,
GPIB Ebenezer Surabaya, 7 Maret 2021, khususnya kelas tanggung. Bagaimana kabar kalian? Tetap sehat dan semangat. Hari ini kita belajar dari Alkitab yang bertemakan semangat membangun kembali. Yang bisa kita baca dalam Ezra pasal 1 ayat 1-5. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapakah di antara kamu termasuk umatnya? Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta, benda, dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum, keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Amin. Oh iya, anak tanggung ini ada yang namanya Ezra ya? Atau anak kelas 3-4? Waduh, Kak dia sudah lupa. Tapi untuk itu, mari kita lihat berbagai macam-macam gereja sebelum kita belajar tentang firman Allah yang tadi. Pertama adalah gereja Belenduk yang ada di Semarang. Kedua, gereja Paulus yang ada di Jakarta. Ketiga, gereja Ayalom di Tegal. Yang keempat adalah gereja Immanuel di Probolinggo yang terkenal dengan sebutan gereja merah. Tapi namanya gereja adalah gereja Immanuel. Semua ini adalah gereja GPIB. Ini yang kelihatan bagus anak-anak. Tapi masih ada yang belum kelihatan seperti ini. Dan 4 ini, gereja ini adalah peninggalan dari Belanda yang masih terjaga keaslian dan keutuhan sejak zaman dulu. Coba sekarang kira-kira bagaimana ya bisa terbangun gereja yang begitu indah dan tampak bagus ini. Kita lihat pertama, yang dilakukan adalah meletakkan batu pertama. Ini biasanya dilakukan oleh panitia atau ketua-ketua yang memimpin suatu pembangunan di suatu gereja. Kemudian menancapkan tiang-tiang dan mulailah mereka untuk membuat beton-beton seperti pagar atau tiang penyangga untuk gedung itu. Dan dasarnya seperti itu. Besar sekali untuk menaruh cor
supaya gereja itu tampak kuat dan tidak mudah runtuh. Inilah salah satu cara untuk pembangunan gereja. Seperti halnya yang kita baca tadi, yaitu orang-orang Yehuda ingin untuk kembali karena mereka diperintahkan Raja Quraisy dari Persia untuk membangun kembali bait Allah yang runtuh. Nah, kita tahu siapa sekarang Ezra. Ezra merupakan pejabat pemerintah Persia dan seorang imam dan ahli kitab Taurat yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan Yahudi. Dan karena kemurahan Tuhan atas bangsa Yehuda, atas segala mereka diberikan keluasan dari Raja Quraisy, Raja Persia, untuk kembali ke Yerusalem, untuk mendirikan rumah ibadah atau yang kita kenal dengan bait Allah. Itu tadi yang kita baca dalam ayat 2 dan 3. Tugas Ezra bukanlah hal yang mudah. Seperti ini, perhatikan. Ezra memiliki tugas yang besar untuk memimpin umat Yahudi membuat suatu bait Allah kembali. Karena bait Allah yang semula ada sudah hancur. Dia bertugas mengatur masyarakat Yahudi yang ada di Palestina untuk kembali ke Yerusalem dan untuk memulihkan bagaimana umat itu seharusnya kembali kepada Allah, kembali kepada hukum Allah, dan kembali untuk memuliakan Allah. Yang perlu kita ingat bahwasanya kita punya gereja. Kita pernah melihat, kita ingat coba bagaimana situasi gereja. Di sana ada pendeta, ada paduan suara, ada pemain musik, bahkan ada yang menari. Semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apa kita sudah mengambil bagian di sana? Oh iya, lupakan dia. Bagian kita sudah ikut paduan suara. Walau saat ini kita belum pernah latihan karena pandemi, tapi bersiaplah. Dimanapun kita berada, kita harus memuliakan Tuhan. Kalian ingat, aku gereja, kamu gereja, kita semua adalah gereja. Ya, sekali lagi kita diingatkan bahwa gereja bukanlah gedung. Gereja itu adalah orang. Itu gereja yang nyata, yang percaya pada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupnya hari ini sampai selama-lamanya. Untuk itu, giatlah kita untuk belajar, selalu memperbaiki, memperbarui cara hidup kita, supaya kita benar-benar menjadi gereja yang indah, yang Tuhan inginkan. Ya, untuk aktivitasnya buatlah tulisan yang menuliskan komitmen kita bahwa kita mau membangun diri kita sebagai bait Allah yang hidup, yang berarti bagi Tuhan. Jadilah anak-anak yang percaya dan tekun akan apa panggilan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Kakak yakin setiap adik-adik dari masing-masing kelas mendapatkan sesuatu pada hari ini. Begitupun juga dengan papa mama yang menemani adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu KC 152. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan memberikan persembahan kepadamu. Berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sudah menjaga kami dalam 1 minggu ini. Tuhan juga berkati kami dalam mengerjakan tugas-tugas. Tuhan berikanlah kami kecerdasan agar bisa mengerjakan tugas dengan baik dan dengan benar. Tuhan juga berkati orang tua kami, berikanlah orang tua kami kesehatan dan panjang umur, dan agar bisa menafkahi kami. Tuhan juga berkati Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan berkati dalam mengatasi kesulitan-kesulitan agar bisa menghadapi kesulitan dengan baik. Tuhan juga berkati firman hari ini. Berkati kami agar bisa mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh Kakak Layan dan bisa melakukan dalam aktivitas sehari-hari. Tuhan, inilah doa syukur kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah. Nah, kakak ingin mengingatkan adik-adik untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan memakan makanan yang sehat. Dan yang terpenting adalah ingat, minggu depan kita akan kembali ber-IHMPA. Terima kasih untuk orang tua yang sudah membantu adik-adik untuk beribadah dan telah mengirimkan foto atau video. Kami tunggu untuk foto dan video minggu ini. Baiklah, sebelum kita menutup, kita menyanyikan lagu KC 185. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, nikmati dalamnya, gereja adalah orangnya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Pertemukan kami kembali minggu depan bersama-sama kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.